Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nokfiratun Afiyah, biasa dipanggil Vivi. Saya mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 256151090 dari kelas DBI 1C. Terima kasih kepada Ibu Tari selaku dosen mata kuliah Teori Sastra. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya sastra. Langsung saja, apa itu karya sastra? Pengertian dari karya sastra adalah hasil ungkapan ekspresi manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan lisan. Di dalamnya terkandung pikiran, perasaan, pengalaman, imajinasi, hingga pandangan hidup seseorang terhadap dunia di sekitarnya. Karena itu, karya sastra seringkali tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga cerminan dari kehidupan manusia. Secara etimologis, karya sastra dari bahasa Sanskerta yaitu sastra. Kata ini terbentuk dari kata dasar sas, yang berarti mengajarkan, mengarahkan, atau memberi petunjuk, dan akhiran tra, yang berarti alat atau sarana. Jadi, secara harfiah, sastra dapat dimaknai sebagai alat untuk mengajar atau sarana untuk memberi tuntutan. Karya sastra bukan hanya tentang cerita yang menarik, tetapi juga tentang cara penyampaian yang menyentuh hati, penuh makna. Melalui karya sastra, seseorang penulis bisa mengekspresikan banyak hal, mulai dari kritik sosial, nilai budaya, pesan moral, hingga curahan perasaan pribadi terhadap suatu peristiwa. Jenis karya sastra terbagi menjadi dua, yaitu karya sastra lisan dan karya sastra tulis. Karya sastra tulis yang pertama ada prosa, puisi, drama, dan yang sastra lisan merupakan bagian dari sastra lama yang banyak beredar sebelum masyarakat mengenal tulisan. Contoh sastra lisan antara lain seperti pantun, gurindam, atau cerita rakyat yang disampaikan dari mulut ke mulut. Pertama ada prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk narasi bebas. Prosa biasanya menceritakan kisah tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Prosa dibagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah novel. Novel merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Menurut Nurgiantoro, sebagaimana cerpen, novel merupakan karya sastra yang sekaligus disebut fiksi pada tahun 2000. Novel dapat dikemukakan sesuatu secara bebas, lebih banyak, lebih rinci, dan lebih banyak masalah yang diungkap. Kedua ada roman. Roman adalah karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Roman lebih banyak membawa sifat-sifat zamannya daripada drama atau puisi. Roman umumnya juga berfokus pada cerita percintaan tokoh-tokohnya. Yang ketiga ada cerita pendek, atau yang kita sebut dengan cerpen. Cerita pendek merupakan akronim dari cerita pendek. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2000, cerpen merupakan karya sastra yang sekaligus disebut fiksi. Cerpen merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Biasanya cerpen bisa selesai dibaca hanya dalam sekali duduk. Selanjutnya, puisi. Puisi adalah karya sastra yang menekankan pada keindahan bahasa, rima, dan ritme. Biasanya puisi digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran secara padat dan estetis. Puisi menurut Slavoj Samson dalam teori dan apresiasi puisi itu Waluyo 1987 memberikan batasan puisi sebagai bentuk pengucapan bahasa yang ritmis yang mengungkapkan pengalaman intelektual yang bersifat imajinatif dan emosional. Selanjutnya adalah drama. Drama adalah karya sastra yang ditulis untuk kemudian dipentaskan.
Pusat fokus dari sebuah drama terletak pada dialog antar tokohnya. Contoh karya sastra berupa drama antara lain seperti Laskar Pelangi, yaitu The Musical. Drama menurut istilah sastra yaitu Panutis Sujiman tahun 1990 pada halaman 22. Drama merupakan karya sastra yang bertujuan untuk mengabarkan kehidupan dengan mengemukakan tikaian dan emosi lewat kelakuan dan dialog, yaitu lazimnya dirancang untuk pementasan di panggung. Dan itu pemaparan dari saya terkait karya sastra dalam pengertian dan jenis-jenis karya sastra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.